Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi atau bertemu lagi dengan saya, Muhammad Syadi. Kali ini kita akan lanjut nih mengenai administrasi infrastruktur jaringan. Nah, namun kita akan masuk ke firewall jaringan. Ya, jadi untuk KD-nya di sini adalah mengevaluasi firewall jaringan dan untuk keterampilannya mengkonfigurasi firewall pada jaringannya. Jadi untuk indikatornya, siswa ini harus mampu menganalisis konfigurasi firewall jaringan. Siswa juga harus mampu mengetahui jaringan komputer berdasarkan distribusi sumber informasi firewall, dan siswa juga harus mampu menangani konfigurasi firewall jaringan. Siswa harus dapat menganalisis konfigurasi untuk tujuannya ya, harus dapat menganalisis, dapat melakukan troubleshooting, dan dapat melakukan konfigurasi firewall jaringan. Ya, jadi materi firewall ya. Istilah firewall sendiri sebenarnya juga dikenal dalam disiplin lain ya. Dan dalam kenyataannya istilah ini tidak hanya bersangkutan dengan terminologi ya jaringan. Kita juga bisa menggunakan firewall misalnya untuk memisahkan garasi dari rumah atau memisahkan satu apartemen dengan apartemen lainnya. Dalam hal ini firewall adalah penahan atau barrier terhadap api yang dimasukkan untuk memperlambat penyebaran api. Nah, seandainya terjadi kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api. Nah, contoh lain dari firewall juga bisa ditemui pada kendaraan bermotor, di mana firewall memisahkan antara ruang penumpang dan kompartemen mesin ya. Untuk firewall di dalam terminologi jaringan memiliki beberapa pengertian antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, firewall didefinisikan sebagai suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software maupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, bahkan menolak suatu atau semua hubungan kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Firewall didefinisikan sebagai sebuah komponen atau kumpulan-kumpulan komponen yang membatasi akses antara lain jaringan yang diproteksi dan internet, atau antara kumpulan-kumpulan jaringan lainnya. Nah, definisi lain mengatakan bahwa firewall adalah sebuah komputer yang memproteksi jaringan dari jaringan yang tidak dipercaya, yang memisahkan antara jaringan lokal dengan jaringan publik dengan melakukan metode filtering paket data yang masuk dan keluar. Nah, ilmuwan lain ini mendefinisikan firewall sebagai sebuah titik di antara dua lebih atau jaringan di mana semua lalu lintas atau trafik harus melaluinya, atau choke point ya. Trafik dapat dikendalikan oleh dan diautentifikasikan melalui suatu perangkat, dan seluruh trafik selalu dalam kondisi tercatat ya atau login. Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat memberikan definisi di mana firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang bersifatnya publik ya, dapat diakses oleh siapapun. Sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan, sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik. Dalam melakukan beberapa persiapan fungsi sistem, hendaknya disiapkan pengaman dalam bentuk nih. Yang pertama, memisahkan terminal yang fungsinya sebagai pengendali jaringan atau titik pusat akses server pada suatu area yang digunakan untuk aplikasi tertentu. Menyediakan pengamanan fisik jaringan yang berupa ruangan khusus untuk pengaman perangkat yang disebut dengan butuh nomor 1 ya. Nah, ini bisa dinamakan dengan NOC ya, atau Network Operating Center. Nah, memisahkan sumber daya listrik untuk NOC dari pemakaian yang lainnya. Hal ini untuk menjaga kestabilan fungsi sistem. Perlu juga difungsikan UPS ya, atau Unit Interruptible Power Supply, dan stabilizer untuk menjaga kestabilan suplai listrik yang digunakan pada perangkat NOC. Terus merapikan wiring ruangan dengan memberikan label serta mengklasifikasikan kabel. Memberikan soft security berupa sistem firewall pada perangkat yang difungsikan di jaringan, merencanakan maintenance, dan menyiapkan backup sistem. Nah, ini adalah ilustrasi ya penerapan firewall. Ya, jadi ini arsitektur lokal ya. Nah, ini publiknya ya, yang bisa diakses oleh siapa aja. Gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis firewall ya. Jenis-jenis firewall ini salah satunya ada packet filtering gateway, ada application layer gateway, ada circuit level gateway, stateful multi-layer inspection firewall. Nah, yang pertama packet filtering gateway. Nah, ini dapat diartikan sebagai firewall yang bertugas untuk melakukan filterisasi
terhadap paket yang datang dari luar jaringan untuk melindunginya. Ya, filterisasi paket ini hanya terbatas pada sumber paket, tujuan paket, dan atribut-atribut dari paket tersebut. Nah, misalkan paket komputer bertujuan ke server kita menggunakan alamat IP 202.51.226.35 dengan port 80. Nah, port 80 adalah atribut yang dimiliki oleh paket tersebut. Ya, ini paket data hanya difilter di layar ini. Ada application layer, transport layer, internet layer, network layer, dan physical layer. Selanjutnya ada application layer gateway. Model firewall ini juga disebut dengan proxy firewall ya. Mekanismenya hanya berdasarkan sumber, tujuan, dan atribut paket, tapi bisa mencapai isi atau konten dari paket tersebut. Ini adalah contoh gambarnya. Jadi dari internet ada firewall dulu sebelum masuk ke web server. Nah, filter paket ini dilakukan pada application layer ya. Berarti kalau ini hanya ada di internet layer. Selanjutnya ada circuit level gateway ya. Model firewall ini bekerja pada lapisan transport ya. Model referensi TCP/IP. Firewall ini akan melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP yang biasa disebut dengan TCP handshaking, yaitu proses untuk menentukan apakah sesi hubungan tersebut diperboleh atau tidak. Nah, bentuknya ini hampir sama seperti application layer gateway ya. Hanya saja bagian yang difilter terdapat pada lapisan yang berbeda, yaitu pada lapisan layer transport. Terus ada stateful ya, stateful multi-layer inspection firewall. Nah, model firewall ini merupakan penggabungan dari ketiga firewall sebelumnya. Firewall jenis ini akan bekerja pada lapisan aplikasi, transport, dan internet. Dengan menggabungkan ketiga model firewall yaitu packet filtering gateway, application layer gateway, dan circuit level gateway. Yang mungkin dapat dikatakan firewall jenis ini merupakan firewall yang memberikan fitur terbanyak untuk dan memberikan tingkat keamanan yang paling tinggi ya. Jadi ini ada di application, transport, sampai ke internet layer. Nah, selanjutnya kita masuk ke fitur mikrotik ya. Dalam mikrotik terdapat fitur firewall yang berfungsi untuk melindungi dengan cara mendrop, mengasep sebuah paket yang masuk ya, melewati atau keluar dari router. Yang pertama ada rules, NAT ya, ada source NAT dan destination NAT, DST atau source NAT. Terus selanjutnya ada mangle, ada address list, layer 7 protokol ya, service port, dan connection. Yang pertama ada traffic law ya, merupakan sebuah sistem yang menampilkan informasi statik akan besar atau banyaknya paket-paket yang melewati sebuah router. Maka dengan fitur ini kita bisa melakukan monitoring terhadap sebuah jaringan dan memungkinkan bagi kita untuk mengidentifikasi berbagai macam masalah yang terjadi di dalamnya. Nah, jadi setiap paket yang memiliki asal ya atau source dan tujuan atau destination, traffic law bisa dibedakan menjadi tiga kategori ya. Nah, bisa dilihat dari sudut pandang router. Yang pertama dari luar menuju ke luar router lagi, contoh traffic client browsing ke internet. Terus dari luar router menuju ke dalam router itu sendiri ya, atau local process, traffic inbox ke router. Dan dari dalam router, local process menuju ke luar router yaitu traffic ping dari new terminal inbox. Nah, ini ada simple paket flow ya, ada input, output. Nah, input adalah pos pemeriksaan paket ya, yang terletak di depan lokal proses semua data yang menuju ke dalam router itu sendiri. Selanjutnya ada output, nah, sebuah pos pemeriksaan paket data yang terletak di belakang lokal proses. Selanjutnya ada forward, ya, pos pemeriksaan paket data yang terletak di antara pre-routing dan post-routing. Terus ada pre-routing, pos pemeriksaan paket data yang terletak di belakang input interface. Semua data yang masuk ke input interface akan melalui dan diproses pada chain pre-routing sebelum ke proses selanjutnya. Terus ada post-routing, pos pemeriksaan yang terletak di depan output interface ya. Semua data yang keluar menuju output interface akan terlebih dahulu diproses pada chain post-routing. Selanjutnya ada connection tracking and state ya. Connection tracking adalah jantungnya dari si firewall, mengumpulkan informasi tentang active connection. Dengan mendisable connection tracking router akan kehilangan fungsi NAT ya, filterless, dan mangle. Setiap connection tracking membaca pertukaran traffic dua arah, source NAT atau destination address. Connection tracking membutuhkan CPU resource. Nah, disable saja jika tidak menggunakan traffic firewall. Nah, ini adalah contoh ya, firewall di connection tracking yang mempunyai kemampuan untuk melihat informasi koneksi yang melewati route seperti source dan destination IP dan port yang sedang digunakan. Nah, ini adalah gambaran status koneksi connection stats ya.
aplikasi stats pada rule filter pada baris yang atas biasanya membuat rule connection state invalid, dia di drop. Kalau connection state-nya relate, dia di accept. Connection state-nya stabilizes, dia di accept. Connection state-nya new, nah diproses ke rule berikutnya. Sistem rule seperti ini akan sangat menghemat resource router karena proses filtering hanya dilakukan pada saat connection dimulai atau connection state. Oke. Mungkin itu aja ya mengenai evaluasi firewall pada jaringan. Untuk lebih jelasnya nanti kita coba eksekusi praktek langsung. Oke, jika ada yang pertanyaan atau bingung silahkan tulis di kolom komentar atau japri saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.